Ini kan salah. Harusnya di sini, bukan di sini. Kamu aja di sini. Kamu aja juga salah. Seharusnya tuh di sini. Bener kok ini. Iya, dibaca dulu nih loh. Mana enggak? Harusnya di sini. Ini loh, dibaca dulu. Buangnya di sini. Harusnya di sini. Ini loh di sini loh. Ini ada tulisannya di sini. Kamu aja salah buangnya. Kenapa salah yang begitu? Ini dia buang sampahnya bukan di sini, tapi di sini. Tadi tuh aku mau masukin ke sini, tapi dia nggak masuk. Ya, Tapi tapi si kan Cika kok- tuh ngambil, dia tuh salah masuk. Dia nggak masukin ke sini, bukan di sini. Salah, tadi tuh aku mau masukin ke sini, tapi Ada apa sih nih? Ini loh mereka berdua debatin masalah pembuangan sampah. Oh, pembuangan sampah nggak bener ya. Gimana kalau kita dengar penjelasan di atas, teman-teman? Oh, yaudah. Ayo, let's go. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, baik, terima kasih ya dari teman-teman semuanya sudah berpartisipasi di acara penyuluhan kami, yaitu yang berjudul tentang pemilahan sampah. Oh ya, tadi saya lihat dan saya dengar di bawah ada ribut-ribut ya. Itu karena apa sih? Iya Pak, itu tuh ribet-ribet karena dua teman saya ini salah membuang sampah. Oh, sama pemilahan sampah. Oke, baik. Nanti kakak akan menjelaskan semuanya. Tapi jawaban dari semuanya itu ada di atas ini. Ya, saya bagi satu ya. Sudah di bawah? Oh, udah ya. Yang bulan hubungan ketiga, kalian buka 1, 2, 3. Nah, oke, disimpan dulu ya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak-kakak. Ya, silakan. Oke, jadi di sini tuh judulnya mulai memilih sampahmu. Karena memilah sampahmu karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Oke, di sini kami punya pengertian juga. Tapi di sini di masing-masing kertas siapa yang mendapatkan pengertian dari sampah? Nah, artinya Arti dari sampah. Apa yang dapat? oke, boleh. Boleh jadi dibacakan. Diri nanti. Boleh. Sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, atau sesuatu yang harus dibuang. Oke, Sampah itu tuh kayak sesuatu yang udah nggak dipakai, kayak contohnya ya kayak botol, terus Bekas-bekas minuman, ya, makanan. kita udah selesai pakai lah gitu. Dan itu dan asalnya tuh dari kita sendiri gitu. Misalnya kita tadi habis ngapain kita buang gitu, itu namanya sampah kan. Terus lanjut, di sini tuh ada jenis-jenis sampah. Siapa yang dapat jawabannya? oke, boleh dibaca. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah non organik, yang ketiga sampah lain berbahaya atau racun, Iya. keempat sampah kertas, kelima sampah mesin. Oke, jenis sampah ini kan ada 5 ya, ada sampah organik, non organik, berbahaya, dan kertas dan residu. Kalau sampah organik itu tuh sisa makan, kayak buah, sayur itu kan biasa ada yang lain dibuang gitu, atau kulit-kulit buah. Terus kayak di daunan, bunga atau rumput. Nah, kalau yang sampah non organik itu kayak tadi plastik, botol minuman, terus kaleng, kertas dan lain-lain. Terus kalau sampah berbahaya atau beracun itu kayak baterai. Biasanya kan baterai kan kalau udah udah selesai ya, udah habis itu kan dibuang. Nah, itu masuknya ke sampah berbahaya. Yang ada contohnya standar. Iya. Nah, yang keempat itu ada sampah kertas ya, kertas pada umumnya aja gitu. Sobekan, sudah tidak boleh dalam pakai. Terus kalau sampahnya sendiri itu sampah sisa kulit atau yang tidak dapat didaur ulang, seperti kan kita sekarang di kampus itu kan sudah ada disiapin contoh pembalut ya kan, di setiap kamar mandi sudah ada. Jadi setiap kali sudah dipakai terus kulit-kulit itu kan pasti dibuang. Nah itu sudah tidak dapat didaur ulang lagi kan, jadi otomatis tempat sampahnya itu pasti berbeda dari
tempat sampah yang lain. Kami jelasin, kami ada toilet, Ada dong kamar. Iya. boleh kalau kalian sambil Sambil minum air. harus diminum. Oke, harus diminum ya. Oke, lanjut. Sekarang Karena ada dampak sampah terhadap lingkungan. Siapa yang dapat? Boleh kok minum terus. Untuk dampaknya itu yang pertama ada pencemaran lingkungan, penularan penyakit, banjir, kerusakan ekosistem. Dampak dari pencemaran lingkungan itu seperti kayak kita buang sampah sembarangan, jadinya kan tercemar ya, terus menimbulkan kayak penyakit-penyakit seperti kayak numpuknya sampah, adanya nyamuk gitu, jadinya nanti kita tuh gampang terkena penyakit dari nyamuk tersebut tadi ya, banyaklah penyakit yang kita dapat dari pencemaran lingkungan itu. Terus jadi udaranya jadi kan bau kan, jadi kayak mengganggu lingkungan gitu. Terus di sini juga ada dampaknya penularan penyakit seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Inung. Terus banjir. Nah, pencemaran lingkungan juga itu bisa kalau kita buang sampahnya sembarangan itu bisa juga terjadi banjir, karena kalau hujan kan pasti dia tuh mepetkan tempat pembuangan sampah. Nah, terus kerusakan ekosistem itu juga bisa masuk ke lingkungan sekitar. Nah, terus selanjutnya ada bagaimana pengelolaan sampah yang efektif. Siapa yang dapat? Pertama, membersihkan sampah setiap hari. Dua, memisahkan sampah menjadi organik, anorganik, dan B3. Tiga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, kan bagaimana kita mengelola sampah yang efektif itu yang pertama membersihkan sampah setiap hari. Biasanya kan sampah numpuk-numpuk ya, terus nanti aja dibuangnya, nanti lama-lama tuh kan numpuk gitu. Jadi lama-lama kayak penumpukan akan di malam lingkungan itu sama kayak tadi yang dampaknya. Baru sampah itu kan bukan sampah kering saja, tetapi kan ada sampah yang basah. Nah, apalagi kalau dicampur sama sampah yang bekas makanan itu kan nanti bisa berular ya. Nah, itu juga bisa mengganggu gitu. Kita kan penciumannya kan pasti tajam lah. Terus kalau jeruk ini kan kita bisa kayak terganggu sama. Terus yang ketiga itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, karena sekarang itu kan plastik itu susah terurai ya. Nah, jadi biasanya itu kita tuh kalau misalnya belanja udah pakai kertas ataupun bawa tote sendiri, karena untuk mengurangi penumpukan sampah plastik ini gitu, karena dia susah terurai. Jadinya kita harus optimalkan pakai cara kita seperti tote bag ataupun kertas gitu. Selanjutnya bagaimana pemilihan sampah yang benar? Misalkan sampah organik dan anorganik. Terus yang kedua, pilih barang-barang yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, sisa minyak jelantah jangan dibuang ke saluran air. Terus yang keempat, keringkan sampah anorganik. Oke, yang pertama pisahkan sampah organik dan anorganik. Seperti ini kayak yang tadi yang kami sempat dengarkan, ribut antara sampah organik, tempat sampah organik sama anorganik. Terus kalau pilih barang-barang yang dapat digunakan kembali, misalnya Kalian punya barang nih, terus barang itu ternyata ini kalian searching ternyata barang ini tuh bisa dipakai diolah kembali, untuk misalnya untuk jadi pajangan ataupun kayak kreasi-kreasi kalian itu maksudnya kok pilih barang-barang yang dapat digunakan kembali. Tapi kalau udah gak digunakan ya buang aja. Terus sisa minyak jelantah jangan dibuang ke saluran air. Nah, kenapa minyak jelantah ini jangan dibuang ke saluran air? Karena kalau minyak dibuang ke saluran air itu nanti jadi saluran airnya mepet. Nanti minyak itu jelantah bisa membeku dan bisa menutup saluran air itu tersebut, jadi ke buntu gitu loh, jadi nggak bisa lancar air. Terus
yang terakhir ada keringkan sampah anorganik. Untuk keringkan sampah anorganik itu contohnya kan kulit makanan itu kan ada yang bisa jadi obat kan. Contoh manggis, kulit manggis itu kan bisa jadi obat. Nah kadang tuh beberapa tempat itu kulit manggis itu mereka nggak buang, tapi dikeringkan terus diolah menjadi obat itu. Nah itu salah satu kegunaan dari kulit buah atau sampah dari anorganik. Terus kami di sini karena sudah adik-adik sudah pada jelasin ini dari sampah itu apa, jenis-jenisnya apa, dampaknya apa, bagaimana pengelolaannya, terus pemilahannya bagaimana. Nah di sini terakhir itu bagaimana proses daur ulang sampah. Nah di sini ada pemisahan, penyimpanan, pengiriman. Kalau pemisahan itu seperti kayak ya tadi dipisahin yang organik sama yang anorganik. Kalau penyimpanan gimana kalau misalnya yang organik ya, yang organik kayak contohnya yang botol itu tuh disimpan gitu buat nanti dikirim gitu buat Daur ulang ada ya Nah, biasanya kan tempat pembuangan akhir ada di TPA. Nah, terus nanti yang option yang nggak didaur pengiriman. Pengiriman itu nanti dibedain nih yang bisa didaur ulang sama yang tidak bisa didaur ulang. Biasanya itu untuk UKM para masyarakat tuh ada kan ya yang daur ulang, misalkan dari apa ya bekas sabun atau bekas sampo itu didaur ulang menjadi karpet. Untuk UKM masyarakat juga serta biasanya dikirim ke Oke, jadi dari semua penjelasan yang sudah tadi kami sampaikan dan adik-adik juga sudah jelas sudah menyimak. Dari sampah itu kita tuh bisa mendaur ulang. Contoh botol-botol yang di depan adik-adik itu kan itu bisa didaur ulang. Jadi yang sudah kami jelaskan apa yang adik-adik tangkap dari penjelasan yang sudah dari kami sampaikan. boleh. Ini kan Pengunciannya intinya Ya, caranya. sampah itu apa? Misalnya dari pengertian sendiri gitu. Sampah itu apa sih? Selain dari penjelasan yang sudah kami paparkan. Gak apa-apa, salah dijawab. Salah jawab. Kasih pengetahuan kalian. Sepengetahuan aja. Oke, silakan. Baik, sepengetahuan saya, sampah merupakan barang-barang sisa yang setelah kita gunakan, habis itu kita tidak pakai lagi. Tapi setelah mendapatkan penggunaan ini, jadi saya memahami bahwa beberapa sampah itu dapat digunakan kembali, didaur kembali, dan ada juga beberapa sampah itu tidak boleh ada yang harus dipisahkan terlebih dahulu dan juga tidak boleh dibuang secara sembarangan. Terus ada juga jenis-jenisnya, ada dampaknya, pengelolaan sama pemilahan yang sudah tadi kami sampaikan. Kita punya slogan nih,